Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Para pecinta Tibun Nabawi, terapi holistik ya, yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ya, Ahmad Munif, praktisi holistik di Totok Punggung Sinergi dan Bekam Syifaur Rahmah, ingin menyampaikan asal mula suatu penyakit. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa pemicu orang sakit itu karena adanya sumbatan, baik sumbatan yang ada di darah maupun yang berada di otot. Nah, kemarin ada 4. Di antaranya pemicunya ya. Yang pertama dari pola makan. Yang kedua dari pola pikir. Yang ketiga dari pola aktivitas atau bekerja. Kebiasaan suatu bekerja ya. Kemudian yang keempat pasca kecelakaan. Entah ini kecelakaan karena jatuh, apa karena tersengat binatang ataupun yang lainnya. Yang pertama ini yaitu dari pola makan. Sebagaimana firman Allah surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, ya bani ya adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di sini tuliskan firman Allah ayat surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu surat Al-A'raf ayat 31. Karena apa? Karena kalau kita makan berlebihan, badan kita pun tidak merasa enak, bahkan bisa begah juga, bahkan merusak suatu organ. Apalagi dengan pola makan yang salah, itu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, telah menceritakan kepada kami Suaid bin Nasr, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ayyasi, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah Al-Himsi dan Habib bin Saleh
dari Yahya bin Jabir At-Ta'i, dari Miqdam bin Ma'di Karib berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, tidak memenuhi wadah yang buruk, ya. Berarti ini kita manusia. Saya ulang lagi, manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi di sini jelas ya, kita tidak boleh makan berlebih-lebihan. Sebagaimana tadi yang dianjurkan Rasulullah, lambung kita itu tidak terlalu besar, jadi terbatas. Menurut beliau, kita justru membagikan dibagi 3 bagian. Yang sepertiga untuk makan, kemudian yang sepertiga lagi untuk air, dan yang sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi kalau dikira-kira lambung kita itu seberapa lah, itu dibagi menjadi 3 bagian. Kalau makan cuma sepertiga, jadi kita makannya diatur. Efeknya bagaimana? Ya, efeknya kalau kita makan berlebihan pun perut pun akan sakit. Pernah? Ya. Kemudian biar kita tetap sehat, bagaimana caranya? Ya tadi, menjaga pola makan kita. Ini yang pertama, dari fisik kita ya. Dari fisik kita jaga, jasmani kita permat lewat makanan yang halalan thayyiban. Maksudnya halal yang kita makan, baik ketika kita memakannya. Jangan sampai halal tapi nggak baik. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita makan, ini perut kita penuh, kita makan lagi, itu bagus apa enggak? Enggak bagus. Jadi itu bukan anjuran Rasulullah, itu tidak bagus. Nah, efeknya bagaimana kalau kita makan yang berlebihan, tidak sehat? Nah, kalau kita kondisi kayak gitu ya, efeknya bagaimana? Ya nanti kita akan merasakan suatu penyakit yang berada di perut kita. Seperti apa? Ya, contohnya gini ya. Contohnya kita suka makan pedas. Ini otomatis tubuh kita akan merespon hawa panas dalam tubuh kita. Ya biar kita stabil, bisa turun panasnya, ya kita akan mencari apa itu, herbal, makanan kita ya, untuk mendinginkan tubuh kita biar imbang, stabil. Lewat apa? Ya lewat makanan yang sebenarnya dingin. Kayak apa? Ya kayak kurma, kayak mentimun ataupun lalapan yang sebenarnya dingin. Kalau kebiasaan Rasulullah, dia selalu mengkonsumsi kurma dengan mentimun ataupun dengan semangka. Karena kurma itu sifatnya hangat di tubuh kita. Kemudian dia mengkombinasikan biar tidak terlalu panas dalam tubuh kita, ya dia itu selalu konsumsi kayak gitu, mentimun atau semangka. Itu kalau Rasulullah. Tapi kalau kita kan tidak, kita beda. Bahkan kalau kita sering, ya mungkin yang hobi makan gorengan, ini dia selalu cari pelengkapnya, ya seperti cabai buat
lalapannya. Itu padahal gorengan itu minyak, ya gorengan minyak ya. Dan sebabnya tubuh kita itu panas. Kemudian kita campur lagi dengan sapi, ya tambah panas. Kemudian lagi ini malah jadi kebiasaan orang-orang yang suka makan dingin. Habis makan yang kayak tadi dikasih makan minuman es. Ya ini justru tubuh kita kurang bagus. Bahkan ini benar-benar memang tidak sehat. Karena es ini sebabnya membekukan tubuh kita, mendinginkan lah kayak gitu. Jadi kalau minyak ya diletakkan di hawa dingin, apa yang akan terjadi di sini? Otomatis akan membeku. Meskipun nggak dikasihkan ke dalam kulkas, diletakkan di hawa dingin aja, nggak di kulkas, tetap akan membeku. Ya itu jumlah darah kita. Kalau kita kasih kayak gitu ya otomatis tidak sehat dan menyebabkan suatu penyakit kayak apa ya, bisa kayak kolesterol, apalagi asam urat gitu kan, pembekuan darah dalam tubuh kita sehingga timbul baal atau kesemutan. Itu pemicu dari karena darah yang mengental. Ya solusi bagaimana ya tadi kita biasakan pola makan sehat, makan sesuai kebutuhan tubuh kita. Kalau teman-teman yang sudah terlanjur gemuk ya, kalau ingin kurus ya tadi mengurangi karbo sama manis. Jadi kalau ingin tubuh kita tidak terlalu gemuk, karena kalau tubuh gemuk itu karena dalam tubuh kita itu terlalu banyak lemak. Meskipun teman-teman yang gemuk nggak makan sehari pun kuat, tetapi kan lemes. Cuma lemes saja nggak akan meninggal. Ya itu untuk mengolah lemak tersebut menjadi energi, biar badan tubuh kita menjadi lebih ringan, lebih kurus lagi. Itu solusinya. Kalau teman-teman suka, meskipun nggak puasa ya, cuma ngurangin makan manis sama karbo. Yang lainnya yang paling ingin sehat tadi, jangan minum es. Itu bagus, insya Allah bagus. Kemudian makannya dibatasin. Kalau kebiasaan Rasulullah, dia selalu makan secukupnya. Berarti ya, menghindari es dan berlebihan dalam mengisi makan. Kalau Rasulullah dia selalu berhenti makan sebelum kenyang. Dia makan cuma untuk mengganjal perut saja. Tapi kalau sekarang kita sebagai umatnya malah melebihi itu. Kalau belum kenyang ya masih makan terus. Terakhirnya sudah, tapi ngemil. Nah, itu juga memicu tubuh kita menjadi sakit. Kemudian tanda-tanda tubuh kita itu bermasalah. Di antaranya tadi ya, kalau yang sering makan, ini efek dari makan ya. Yang pertama itu gangguan di lambung. Ya bisa mungkin begah, mual, sering ingin muntah, itu gangguan di lambung. Kalau di pencernaan, ya tadi BAB-nya tidak tuntas, perut kenceng. Jadi kalau teman-teman kok megang perut kenceng, menekan perut kenceng ini berarti itu kondisi perutnya tidak sehat. Dan bagaimana ya? Bagus itu tidak terlalu kenceng, ditekan lembek, dikembiskan bisa. Nah, itu kan. Efeknya bagaimana ya? Efeknya kalau kita gangguan di pencernaan tadi, yang bahaya bisa memicu kanker usus. Ini berbahaya. Bisa juga usus buntu. Itu efek dari gangguan di pencernaan. Ya usahakan kalau ingin sehat tadi, perut bisa
lembek lah, nggak terlalu kencang. Ini yang bagus kayak gitu. Yang efek yang lain dari makan itu ya otomatis kalau pola makan yang salah biasanya diare ataupun sembelit. Kalau sembelit lama-lama nggak bisa keluar, dia paksa keluar, nggak mau keluar. Nah, nanti yang keluar apa? Uterusnya nanti akan keluar sehingga timbul suatu benjolan di anusnya, menjadi sakit apa namanya, wasir atau ambeien. Itu efek dari pola makan kita. Dan diingat lagi, ingin sehat usahakan makanan buah, ya sayur, ya yang mudah dicerna itu diusahakan didahulukan. Sebelum kita makan besar kayak nasi, itu usahakan buah ataupun sayur itu didahulukan. Selang itu mungkin selang setengah jam baru makan besar, yang masalah. Begitu juga kalau kita ingin minum yang bagus, usahakan jangan bersamaan dengan makan besar. Itu mengganggu dalam proses pencernaan. Seharusnya pencernaan bekerja cuma 2 jam, dikasih air yang berlebihan sehingga ini terhambat proses pencernaannya, terganggu. Sehingga lah yang semula 2 jam menjadi lebih lama, jadi bisa 5 jam. Karena untuk nyaring dulu ada itu tersebut, hanya dipisahkan dahulu. Ya, jadi antara makan minum kasih jaraknya seberapa? Kalau ingin makan ya minum dulu setengah jam. Yang paling cepat 1/4 jam itu paling cepat. Kalau habis makan ingin minum boleh, tapi ada jaraknya ya sekitar 1 jam. Itu ya kalau ingin sehat. Nah, itu mungkin ini beberapa uraian ya, kalau teman-teman ada yang memiliki gangguan di pencernaan, tinggal nanti teman-teman kira-kira kondisi pinya bagaimana. Semoga sedikit ilmu ini teman-teman bisa menjadi hidup lebih sehat ya. Karena kalau kita nggak sehat ya buat apa sih uang banyak, harta banyak, tapi tubuh kita sakit. Itu ya yang termahal, ya tempat tidur termahal itu di rumah sakit, seharian bisa sampai jutaan. Itu lebih bagus menjaga tubuh kita sehat dibandingkan kita mengobatinya. Untuk makanan yang perlu dihindari, kalau bisa usahakan semaksimal mungkin minyak yang dimasak itu enggak bagus. Dan air dingin itu kurang bagus buat tubuh kita. Ya, sekian itu dulu mungkin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik saya butuhkan. Silakan bantu untuk like dan komennya serta subscribe-nya ya. Sekian dulu. Kurang dan lebihnya satu lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.